Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fadlianor, Della Febrina, Navarel Puspa, dan Elsa Angela akan mempresentasikan mengenai hasil review artikel jurnal yang bertemakan penyediaan barang publik dan privat. Artikel yang akan kami review berjudul The Role of Political Economy in Energy Access, Public and Private Off-Grid Electrification in Tanzania yang diterbitkan oleh Jurnal MDPI AG volume 14 nomor 3173 halaman 3173. Latar belakang dalam artikel ini, saat ini sumber energi terbarukan off-grid secara dramatis telah mengubah pandangan energi di negara-negara yang akses energinya rendah. Dari perspektif teknologi ekonomi, terkait dengan siapa penyedia listrik ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, pemerintah bertugas menyediakan listrik sebagai pelayanan dasar kepada rakyatnya, atau yang kedua, listrik adalah barang yang dapat dibeli dari pihak swasta dalam sistem pasar. Pada slide ini membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan permasalahan yang pertama yaitu adalah kenyataan bahwa populasi sangat tersebar, membuat ekstensi jaringan kurang cocok dan lebih mahal daripada sistem desentralisasi off-grid. Permasalahan yang kedua, penargetan investasi untuk rumah tangga, yang sering berada di lokasi terpencil dan sulit dijangkau. Dengan sarana keuangan yang terbatas dan kurangnya potensi pertumbuhan ekonomi, membuat penyediaan listrik menjadi sangat mahal, berisiko, dan di atas segalanya, sangat tidak mungkin menguntungkan. Permasalahan yang ketiga, ketidakpastian dan potensi nyata di pasar off-grid Tanzania. Permasalahan yang keempat, fakta bahwa akses energi terkait erat dengan politik dan pemerintahan. Tantangannya ganda, yaitu keberlanjutan dan akses universal keduanya harus dicapai. Keterlibatan sektor publik swasta yang lebih baik seiring dengan munculnya pendekatan baru, tetapi struktur kelembagaan yang lambat dan tidak fleksibel seperti regulasi, pemerintah, tarif, dan prioritas investasi on-grid konvensional merupakan hambatan bagi transformasi. Setelah mengetahui permasalahan yang terjadi, kita dapat menyimpulkan pertanyaan yang ingin diungkapkan oleh peneliti dalam jurnal tersebut. Yang pertama, bagaimana karakteristik skenario antara pemerintah dan pihak swasta terhadap penggunaan atau konsumsi listrik di Tanzania? Kedua, bagaimana dampak pembukaan pasar energi terhadap penggunaan atau konsumsi listrik di Tanzania? Dan ketiga, bagaimana keterkaitan antara indikator ekonomi politik dengan penyediaan akses listrik oleh pemerintah dan pihak swasta di Tanzania? Lalu, setelah menyimpulkan pertanyaan, kita dapat mengetahui tujuan dari penelitian tersebut antara lain 1. Untuk mengetahui karakteristik skenario antara pemerintah dan pihak swasta di Tanzania. 2. Untuk mengetahui dampak pembukaan pasar energi terhadap penggunaan atau konsumsi listrik di Tanzania. Dan ketiga, untuk mengetahui keterkaitan indikator ekonomi politik dengan penyediaan akses listrik oleh pemerintah dan pihak swasta di Tanzania. Nah, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Itu yang pertama data. Data itu diperoleh dari sebuah penelitian yang area utamanya adalah perspektif politik kelembagaan elektrifikasi off-grid di Tanzania. Nah, elektrifikasi di negara Tanzania ini telah mengembangkan pasar off-grid yang menjanjikan karena semakin banyak pemain swasta yang baru-baru ini aktif di sana. Penelitian ini menerapkan metode kerangka teori ekonomi institusional dalam penggunaan sistem rumah surya untuk elektrifikasi di Tanzania dan memeriksa realisasi listrik yang disediakan. Penelitian ini dilakukan sejak tahun 2000 dengan 20 proyek yang sudah terpilih yang telah mempromosikan sistem rumah surya di daerah pedesaan di luar jaringan di Tanzania. Nah, yang kedua yaitu model. Dalam penelitian ini ada dua model yang digunakan, yaitu yang pertama analisis dokumen kualitatif dan yang kedua publikasi ilmiah peer review tertentu. Nah, analisis dokumen kualitatif ini tentang tinjauan kualitatif yang mempertimbangkan spektrum literatur tentang reformasi sektor ketenaga listrikan
dampak liberalisasi sektor energi, dan yang paling penting perspektif tentang akses energi. Dilanjutkan dengan pengkajian kerangka teori dan metodologi studi ekonomi kelembagaan dan ekonomi politik. Yang kedua itu publikasi ilmiah peer review tertentu. Nah, dalam peer review ini melakukan pencarian sebanyak 2 kali dengan pengecekan ulang daftar referensi. Dalam peer review ini web yang digunakan itu seperti Science, Google Scholar, dan Scopus. Selanjutnya akan menemukan lebih dari 1000 publikasi yang relevan berdasarkan kriteria utama. Setelah itu memilih 20 artikel peer review yang diterbitkan antara tahun 2010 dan tahun 2019. Pada slide ini bisa kita lihat bersama bahwa jaringan listrik di Tanzania telah mengembangkan pasar off-grid yang menjanjikan dengan banyaknya pihak swasta yang baru-baru ini aktif di sektor ini. Prioritas pemerintah saat ini adalah memperluas jaringan listrik. Di sisi lain, solar home system yang diperkirakan bisa mencapai lebih dari setengah dari semua sambungan baru di tahun 2030. Kurang mendapat perhatian baik itu koordinasi, dukungan politik, dan kerangka kebijakan. Masalah yang ditemukan adalah populasi di Tanzania sangatlah tersebar, sehingga kurang cocok jika dilakukan ekstensi jaringan dan lebih mahal jika dibandingkan dengan sistem desentralisasi off-grid. Yang selanjutnya adalah karakteristik skenario penyediaan listrik. Di dalam tabel bisa dilihat ada 2 skenario, yang pertama publik dan yang kedua privat. Skenario pertama yaitu penyediaan listrik oleh pemerintah. Skenario kegunaan publik untuk penyediaan listrik dan promosi akses energi secara tradisional terdiri dari kegunaan monopoli tunggal yang terintegrasi secara vertikal untuk wilayah geografis tertentu. Negara terlibat dalam proses perencanaan dan operasinya. Keterlibatan negara mempengaruhi misi inti untuk menyediakan kebutuhan energi yang dibutuhkan konsumen dan kebutuhan energi negara untuk pembangunan dan industri. Proyek infrastruktur besar untuk memperluas jaringan listrik dan layanan lainnya sebagian besar menjadi tanggung jawab sektor publik, yang dalam konteks Afrika sering menyiratkan pengaruh dari aktor transnasional atau pihak asing, seperti pemerintah asing, Bank Dunia, atau IMF. Idealnya, jumlah besar yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur ini lebih terkonsentrasi pada proyek-proyek tertentu, dan karenanya penggunaan dana akan menjadi lebih efisien. Selain itu, pendapatan perusahaan milik negara dari penjualan tenaga listrik di kemudian hari kemungkinan besar akan tetap berada di dalam negeri untuk pengembangan jaringan listrik lebih lanjut atau untuk layanan publik lainnya. Proses menghubungkan individu-individu baru idealnya berlangsung dengan cara yang paling murah atau paling membutuhkan untuk akhirnya mencakup seluruh populasi. Sayangnya, perbedaan-perbedaan kecil dan komplikasi muncul dengan cepat ketika kita menghubungkan skenario ideal kita dengan proyek kontemporer analog lainnya. Dalam proyek jaringan listrik ini diketahui terdapat 3 varian pengaruh hambatan politik, yaitu yang pertama, bahwa listrik mungkin memiliki prioritas yang lebih rendah di dalam anggaran pemerintah yang terbatas dibanding dengan kebutuhan yang lebih mendasar seperti air atau kesehatan. Yang kedua, dalam konteks negara berkembang, skenario ini kemungkinan besar sangat bergantung pada negara-negara yang tidak stabil dan kemampuan mereka untuk menegakkan regulasi untuk menjaga kualitas listrik yang baik dan listrik berbiaya rendah. Dan yang ketiga, bahwa memprioritaskan koneksi baru atau perluasan jaringan akan menjadi wet elephant politik dengan menyampingkan kesejahteraan dan keadilan rakyatnya. Yang kedua adalah penyediaan listrik oleh pihak swasta. Dalam skenario ini, yang pertama, meskipun persaingan sempurna dapat mendorong pengurangan biaya dan produk-produk berkualitas lebih tinggi, dengan persaingan dan regulasi yang tidak memadai, banyak pilihan swasta yang lebih mahal dan berkualitas lebih rendah daripada yang disediakan oleh pasar yang benar-benar kompetitif. Kedua, sebagian besar perusahaan ini masih dipaksakan dan difasilitasi oleh lembaga negara berkembang dengan prioritas mereka sendiri, dan yang mungkin memiliki pemahaman tentang budaya lokal yang terbatas mengenai tempat mereka bekerja. Khususnya
Keuntungan finansial dari institusi pasar dapat melampaui prioritas sosial dari akses universal, karena hanya ada sedikit insentif untuk menyediakan listrik bagi pengguna di mana tidak akan ada pengembalian investasi. Beberapa pihak mempertanyakan motif institusi swasta memasuki lapangan. Apakah produk energi ini hanyalah cara untuk membuka pasar baru bagi produk konsumen tambahan yang sekarang dapat didukung oleh listrik yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan yang sama? Tingkat data yang dikumpulkan dari sistem pay-as-you-go atau PayGo dapat mengurangi daya tawar pelanggan dan mengarah pada perilaku predator. Akhirnya, kurangnya kerangka hukum dan peraturan yang sesuai untuk penyebaran sistem dan kebijakan jangka panjang yang kondusif merupakan hambatan utama di skenario ini. Selanjutnya, pembukaan pasar energi telah membuat akses ke listrik menjadi komoditas yang baik. Alih-alih menjadi layanan publik atau infrastruktur penting, sehingga menciptakan kondisi di mana sebagian besar penduduk pedesaan Tanzania akan kurang terlayani. Saat ini, ketika jumlah pilihan teknologi dan program meningkat, para pengambil keputusan dari lembaga multilateral, pemerintah, investor swasta, dan rumah tangga harus memiliki cara yang kritis dan akurat untuk membandingkan pilihan mereka. Dalam kasus solusi berbasis pasar, konsumen juga perlu diberitahu tentang semua aspek listrik yang mereka bayar seperti waktu, kuantitas, kualitas, kenyamanan, biaya, legalitas, kesehatan, manusia dan lingkungan, keselamatan, dan keandalan. Yang selanjutnya adalah relevansi indikator ekonomi politik mempengaruhi akses listrik di Tanzania. Bisa dilihat pada tabel, ada 5 indikator ekonomi politik dan 3 skema penyediaan listrik, yaitu PPP atau Public-Private Partnership yang dipegang pihak swasta, yang dipegang oleh lembaga swadaya masyarakat, dan model privat murni. Terkait dengan kualitas dan biaya, di dalam studi ini ditegaskan bahwa ada relevansi yang tinggi untuk indikator kualitas dan biaya. Dalam skenario publik, tenaga listrik harus diandalkan agar negara dapat memberikan manfaat bagi masyarakatnya melalui penyediaan listrik. Idealnya kualitas listrik akan universal dan baik, tapi faktanya ada kendala geografis yang sangat buruk di seluruh negara berkembang. Nilai indeks untuk jaringan listrik Afrika Sub-Sahara adalah 0,9 dan untuk referensi nilai indeks jaringan di Amerika Serikat sebesar 8. Namun nilai ini didasarkan pada data yang dilaporkan sendiri dari penggunaan dominan di daerah tersebut. Dalam praktiknya, terdapat trade-off atau situasi di mana melepaskan sesuatu yang lain. Di konteks ini berarti mendapatkan keuntungan berupa lebih banyak menghubungkan individu, menyediakan layanan yang lebih andal, dan biaya perencanaan dan modal infrastruktur yang terbatas. Kualitas dapat diukur dengan kapasitas. Infrastruktur jaringan listrik memungkinkan penskalaan konsumsi daya rumah tangga dengan mudah. Sedangkan sistem off-grid, kasus di sini adalah solar home system, umumnya dioptimalkan untuk memiliki kapasitas yang lebih rendah dan tidak mudah diskalakan. Dalam hal kapasitas, daya sistem off-grid seperti Pico Lighting dan solar home system menyediakan layanan yang terbatas. Pico Lighting hanya menyediakan penerangan. Solar home system dapat memberikan penerangan ditambah televisi, kipas angin, dan alat komunikasi seperti telepon rumah. Jaringan mikro ini dapat memberikan layanan yang efektif, sama seperti jaringan listrik. Di Tanzania sendiri, solar home system menyediakan listrik yang sama dan lebih bisa diandalkan dibanding dengan jaringan listrik lokal. Namun, kapasitas dan keandalan di pasar swasta sangat bergantung pada biaya sistem energi. Dengan kemampuan membayar konsumen yang lebih tinggi, sistem akan menjadi lebih kompleks dan dapat memberikan penawaran kapasitas dan keandalan yang lebih baik. Selanjutnya, terkait dengan indikator kecepatan. Di dalam studi ini diketahui relevansi rendah untuk indikator kecepatan peluncuran solar home system di Tanzania. Konteksnya, pertama, sebagian besar proyek SHS adalah proyek tahap awal, yang berarti secara alami peringkat kecepatannya lebih rendah dalam prioritas pengaturan pengujian.
Selain itu, salah satu konsekuensi yang berlaku dari model penggunaan tradisional proyek jaringan listrik adalah waktu penyambungannya. Karena biasanya perencanaan sektor ini memakan rentang waktu 30 sampai dengan 40 tahun. Karena untuk menghubungkan penduduk yang sebagian besar belum mendapatkan akses listrik bisa memakan waktu berpuluh-puluh tahun. Maka dari itu, keuntungan dominan yang akan didapat oleh pihak swasta penyedia listrik adalah dari cepatnya membuat sambungan atau jaringan baru. Karena dalam kasus solar home system, jaringan baru dapat dibuat dalam hitungan hari. Selanjutnya mengenai indikator sustainability dan equality. Solusi berbasis pasar dapat memberikan sistem biaya yang lebih rendah dalam waktu yang lebih singkat. Dan dengan begitu bisa memperluas listrik ke lebih banyak rumah tangga. Namun, rumah tangga hanya akan mendapatkan apa yang mereka mampu bayar. Dengan kata lain, ada harga, ada kualitas. Saat ini harga energi untuk masyarakat miskin pedesaan di Tanzania bisa mencapai 8-10 kali lipat dibanding dengan konsumen perkotaan. Pendekatan distribusi teknologi solar oleh pihak swasta saja tidak mungkin bisa menjangkau populasi yang lebih luas, yang mana adalah daerah terpencil yang miskin. Karena prinsipnya, mereka yang memiliki kekuatan yang lebih besar dan lebih banyak uang akan mendapatkan layanan yang lebih baik. Karena pada dasarnya privatisasi akan menciptakan sistem berjenjang dengan tingkat kualitas yang sangat berbeda dengan tujuan untuk menahan orang-orang dalam kemiskinan, membatasi harapan, dan tentunya membatasi akses ke sumber daya penting ini. Faktor lainnya untuk mendukung arsitektur jaringan listrik publik adalah bahwa jaringan tersebut bisa menjadi penyeimbang yang hebat. Ketika semua populasi tunduk pada struktur tarif yang sama, keandalan yang sama, dan kapasitas yang sama, maka akan ada penyediaan listrik yang lebih adil, yang menciptakan lapangan bermain yang lebih setara untuk kemajuan di seluruh lapisan masyarakat. Namun, ketersediaan jaringan dan kualitas sangat bervariasi. Di Tanzania sendiri sudah 30% populasi nasional terhubung ke jaringan listrik. Namun, di daerah pedesaan sendiri hanya sebesar 11% yang terhubung ke jaringan listrik. Setelah kita membaca dan mereview jurnal tersebut, kita dapat mengetahui mulai dari permasalahan yang ingin disampaikan oleh peneliti, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian hingga pembahasan. Lalu sampailah kita ke kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, kita mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, terdapat perbedaan karakteristik skenario antara pihak pemerintah dan juga swasta, yaitu pada landscape ekonomi politik dan juga pada konsekuensi fisik dari listrik yang disediakan. Kedua, dampak pembukaan pasar energi terhadap konsumsi listrik di Tanzania antara lain dapat membuat akses ke listrik menjadi komoditas pasar, alih-alih menjadi layanan publik maupun infrastruktur penting. Sehingga hal ini menciptakan kondisi di mana sebagian besar penduduk di pedesaan Tanzania akan merasa kurang terlayani. Yang ketiga, dari data yang didapat, keterkaitan indikator ekonomi politik dengan penyediaan akses listrik oleh pemerintah dan pihak swasta di Tanzania dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu sisi biaya, sisi kualitas, sisi kecepatan, sisi keberlanjutan, dan juga sisi ekuitas. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi. Jadi dari jurnal ini terdapat 2 rekomendasi. Yang pertama, itu seiring dengan meningkatnya jumlah teknologi dan pilihan program, para pembuat keputusan baik itu dari lembaga multilateral, pemerintah, investor swasta, utilitas masa depan ataupun rumah tangga individu, itu harus memiliki cara yang kritis dan akurat untuk membandingkan pilihan mereka. Terus yang kedua, yaitu penulis merekomendasikan agar pembuat kebijakan itu dapat menciptakan kerjasama campuran antara pihak pemerintah dan pihak swasta. Sektor ketenaga listrikan itu tidak bisa disebut sebagai barang publik ataupun barang swasta, karena baik pemerintah ataupun swasta itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi
pemerintah memiliki kekurangan dan kelebihan, begitu juga dengan pihak swasta juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Dari hal tersebut, jika disatukan akan membentuk sesuatu yang bagus dan baik. Nah, dari ini penulis bisa membantu mereka atau bisa membantu para pembuat keputusan untuk menciptakan kerjasama campuran dari pemerintah dan dari swasta. Dalam suatu penelitian yang menggunakan model analisis lebih dari satu, itu pastinya salah satunya memiliki kekurangan yang harus dilengkapi dengan model yang lainnya. Begitu juga dengan penelitian ini. Dalam model metode analisis dokumentasi ini pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu statis, tidak akan berpengaruh faktor luar, dan dokumen peristiwa penting itu akan tersimpan dan tidak banyak makan waktu dan biaya. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu bias, dokumen dapat ditulis secara berlebih, kadang-kadang tanpa fakta, sehingga apabila dipakai sebagai acuan utama itu kurang mengena, dan seringkali data yang disajikan itu kurang lengkap. Oleh karena dengan metode analisis dokumentasi yang mana dokumen dapat ditulis secara berlebihan tadi, dan kadang-kadang tanpa fakta, sehingga apabila dipakai sebagai acuan utama kurang mengena, maka peneliti itu menambahkan metode peer review untuk memastikan kualitas jurnal tersebut benar-benar baik.